Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran prakarya dan kewirausahaan di semester genap ini. Ya, meskipun kita belum tatap muka, ya kita berdoa mudah-mudahan kita bisa tatap muka secepatnya. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita lanjutkan di semester 2 ini pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada semester 2 ini? Silakan kalian saksikan pemaparan materi yang akan kita sampaikan secara singkat. Nah, untuk bab pertama, yaitu judul materi kita adalah pokok bahasan kita mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, ya. Nah, kita langsung saja. Berdasarkan wujudnya, limbah bisa dibagi menjadi, kalau kita kelompokkan itu bisa menjadi dua bagian, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Nah, bangun datar kita sudah pelajari ya di semester pertama. Nah, untuk semester kedua ini kita akan khusus membahas mengenai kerajinan bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Nah, Bapak jelaskan dulu secara singkat, meskipun ini kalian pasti sudah tahu, tapi untuk mengingatkan, limbah yang berbentuk bangun datar itu sering disebut limbah dua dimensi atau memiliki ukuran panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang, ya. Nah, untuk contohnya limbah bangun datar ini yaitu daun, kertas, kain perca, dan plastik. Nah, dia tidak memiliki volume, hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, untuk yang limbah jenis yang kedua ini adalah bangun ruang. Nah, bangun ruang itu artinya tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume. Nah, jadi dari dua perbedaan ini cukup jelas ya. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini contohnya ada batok kelapa, botol plastik, ban bekas, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kerajinan tumbuh makin pesat di Indonesia. Banyak daerah-daerah kemudian menjadi sentra-sentra kerajinan. Nah, sekarang Indonesia ini sangat berkembang ya dalam bidang industri kreatifnya itu, atau dalam bidang kerajinan. Bisa baik itu di daerah Jogja, di daerah Pulau Jawa khususnya, dan beberapa daerah di Sumatera Utara itu sangat berkembang, ya. Kenapa kerajinan Indonesia itu sangat berkembang? Itu karena didukung oleh faktor geografis Indonesia dan juga faktor menjamurnya seni kerajinan Nusantara. Itu dipengaruhi oleh karena banyaknya budaya yang ada di Indonesia, ya. Semester kelas 10 kita sudah mempelajari ya, ada budaya non benda dan ada budaya yang bersifat benda atau artefak, ya. Itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk membuat kerajinan, sehingga kerajinan yang ada di Indonesia ini sangat kaya. Nah, tetapi meskipun demikian, kekayaan kerajinan itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemampuan, ya, dalam berwirausaha. Jadi penting kita pelajari faktor dari segi wirausaha. Nah, kerajinan tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada ilmu dalam berwirausaha. Oleh karena itu, kita akan pelajari kewirausahaan dalam bidang kerajinan, dan khususnya untuk kelas 11 ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, ini nanti setelah kalian simak video ini, Bapak akan share link video yang akan kalian tonton, ya. Karena kalau Bapak saja yang bercerita mungkin kalian akan bosan, ya. Jadi Bapak akan tampilkan satu buah video di satu tempat, ya, di Indonesia ini, di satu daerah, di satu kota ada sebuah daerah penghasil kerajinan terbesar, ya. Nah, nanti akan Bapak share linknya. Tetapi nanti setelah kalian menonton video yang akan Bapak kirim, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab.
Nah, pertanyaannya itu yaitu yang pertama, kerajinan berbahan dasar apa yang dihasilkan dari video di atas, yang video yang akan Bapak share nanti. Yang kedua, apa nama kota daerah pada video tersebut. Kemudian, produk apa saja yang dibuat. Kemudian, berapa lama proses pembuatan satu buah produk. Kemudian, bagaimana proses pembuatan produknya. Kemudian, bagaimana pemasaran produk tersebut dan berapa penghasilan yang didapat. Nah, nanti dari video itu akan kalian dapatkan jawaban ini, tetapi ya pasti tentunya kalian harus menonton dulu videonya, dan ini akan menjadi wawasan kalian untuk melihat bagaimana perkembangan kerajinan yang ada di Indonesia. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini kalian tulis di buku catatan, kalian tulis dengan tulisan kalian sendiri, lalu foto kirim ke WA pribadi Bapak. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya, sampai di sini saja. Kalian nanti kerjakan dan kalian tonton videonya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa chat melalui WA pribadi Bapak. Terima kasih, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jua-jua dan Banta Kerina.